Assalamualaikum Pak Ustadz. Para wargi sadayana, alhamdulillah kaping 11 kemarin pas lahiran deui bibit anu ti saung tani. Alhamdulillah sarehat, lahir 2 istri sadaya Pak Ustadz. Sawios lah istri ge kedah disyukurin, alhamdulillah. Nah, janten ayeuna tos genep dinten ya, tos nuju diajar ya papa moncor kan itu dia biasa. Nah, namun Pak Ustad kaya ya si Dara ya kamari mah ambing nate ambim nate sekaluar, tapi ada mah gini ngaleungit deui kumahanya aya masalah naon gitu teh. Jadi nu sanes mah kan hamilna teras ya, kali dia tuh si Rara tuh nuju ngamuk nuju ayo kan terus katinggalnya teh sakedap deui tuh ambingna tos ageng, rambutna tos turun. Nah, sakitu Pak Ustad laporan ti Cirebon. Nah, masalah pinten mung ieu ya si geulis teu acan jelas ya atau mungkin arahanana apa kedah di pijahkeun deui atau lebih kumaha. Turun Pak Ustad, salam kanggo sadayana subscriber saung tani. Salam ngarit TK Sportifam Cirebon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di konten kandang domba saung tani, konten edukasi dan jalinan silaturahmi pemirsa. Konten kali ini seperti yang telah kita dengarkan, yang pertama adalah testimoni ya tadi dari Pak Haji Doding di Kois Sportifam Cirebon. Beliau yang beberapa waktu bulan ke belakang memberi domba bibit dari saung tani dan alhamdulillah nih sekarang sudah beranak pinak. Anaknya dua-duanya betina, berarti genetik kembar, akan sering 2. Walaupun betina harus disyukuri. Karena apa Pak Haji? Karena ini adalah bakalan bibit genetik kembar ya. Kalau bibit itu harganya sekarang mahal, naik terus. Nah ini harus dimulai begitu. Mau jantan mau betina tidak selamanya akan keluar betina, suatu saat pasti ada jantan. Dan tidak selalu selamanya jantan, suatu saat harus betina. Allah Maha Tahu ya. Kebutuhan kita sebagai peternak harus diberi domba yang mana dulu begitu. Kita nikmati aja, syukuri saja. Yang penting mulus baranahan, kemudian bisa sampai lepas sapi, bisa sampai dewasa dan beranak pinak kembali. Justru kalau saya senangnya betina, karena apa? Kalau jantan mah dipelihara 3 tahun tetap aja nilainya 1 ekor. Kalau betina dipelihara 3 tahun bisa 3 kali beranak pinak begitu pemirsa. Itu saya turut senang Pak Haji ya sudah berhasil menjadi pemulia atau pembreeding ternak domba Garut sekarang, dari proses belajar awal dan lain sebagainya. Yang kedua nih, kasus yang kedua adalah domba Pak Haji ini sudah hamil bunting tapi hilang lagi. Kelihatannya bunting, turun susu, kemudian ambingnya membesar, kemudian sekarang peot deui atau kecil lagi, mengecil lagi. Nah, kita bahas itu penyebabnya apa. Kasus ini menimpa dengan domba saya nih. Ini waktu dikawinkan dengan koloni dengan si Ceplot. Kemudian ini juga sama kasusnya, domba itu sudah gede, hamil, menginjak usia 3 bulan ke atas, mau 4 bulan. Kemudian sudah turun susu nih, yang ini yang bles. Kemudian perutnya mengempis dan susunya peot kembali atau mengecil kembali ya. Nah ini saat video ini saat hamil, kehamilan menginjak 3 bulanan. Saat menginjak 3 bulanan lebih ini domba ini kelihatan ambingnya sudah turun. Tapi ternyata tidak kembali normal seperti yang lain, bisa kembali lagi buntingnya, perut membesar, ambingnya membesar, turun dan sebagainya. Tapi ini malah hilang.
Makanya ini pepatah kakek saya dulu, lamun domba geus dikawinkeun tong dipindah-pindah sia ilaing gitu. Bakal tara jadi cenah gitu. Jadi pesan orang tua saya kakek dulu, kalau domba sudah dikawinkan jangan dipindah-pindah kandang atau tempat. Nanti hamilnya atau buntingnya tidak jadi. Itu apa penyebabnya? Saat itu kita tidak tahu apa penyebabnya. Hanya orang tua melarang begitu. Bahkan kalau pindah kandang, domba yang pindah kandang yang lagi bunting itu harus dibawa dengan rarapennya atau sisa makannya begitu ya, kata orang tua dulu. Ternyata itu karena terserang penyakit pemirsa, akibat stres biasanya. Penyakit apa yang bisa menyerang domba bunting sehingga tidak jadi bunting, hamilnya tidak jadi? Itu penyakit yang dinamakan brucellosis. Penyebabnya adalah bakteri. Bakterinya disebut bakteri Brucella. Kemudian genusnya khusus dari Brucella abortus. Nah, itu menyerang kehamilan domba yang bunting 4 bulan ke bawah. Bisa menyerang domba, kambing, babi ya. Itu hilang lagi. Bagaimana hilangnya? Apakah itu bisa disembuhkan? Sampai saat ini agak sulit untuk disembuhkan, belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan. Kemudian itu karena faktor tadi, bisa karena stres, karena faktor pakan, karena faktor tata laksana kandang atau kebersihan kandang ya. Begitu. Kemudian bagaimana bisa hilang lagi? Prosesnya bagaimana? Proses bakteri itu masuk ke dalam rahim, menggerogoti janin ya. Kemudian janin itu akan hancur dan akan keluar melalui pulpa, lubang keluar alat reproduksi domba ya, atau pulpa itu, atau disebut kalau kita mah vagina begitu ya. Maaf, rada jorang. Nah, itu berupa cairan keruh ya, berupa cairan keruh. Kalau sudah mengering, cairan itu walaupun tidak sekaligus, sedikit itu cairannya berwarna keruh, dan itu kalau sudah kering seperti darah yang sudah mengering pada bagian pulpa. Itu pasti keguguran. Penyebabnya adalah tadi karena penyakit brucellosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella abortus. Begitu. Jadi kesimpulannya, domba yang hamilnya tidak jadi atau ngalengit deui bukan ku goib haji ya. Kita sepakati. Wah, ini mah aneh, kandang ini harus digilir, ini mah teu kajadian, dombanya ini kandang teu ngeunaheun, tempat teu ngeunaheun, aya goib anu ieu jadi leungit deui, nu hamil teu jadi, yang bunting tidak jadi. Bukan karena goib, itu karena penyakit yang tadi ya, yang telah saya sampaikan, disebabkan oleh penyakit Brucella atau penyakit oleh bakteri Brucella, disebut penyakit brucellosis. Begitu, dan ini sifatnya zoonosis, artinya menular kepada manusia ya. Jadi ketika ada orang ibu-ibu yang sedang mengandung, hamil, jangan sering main ke kandang yang pernah terjangkiti bakteri Brucella. Nanti bisa menular juga ke manusia begitu. Kalau ke domba yang lain menular ya, makanya harus dipisahkan. Jadi domba yang sehat dengan domba yang sakit itu pisahkan. Peternak itu harus selalu ada kandang isolasi, kandang kosong untuk penyakit orep, penyakit sakit mata, penyakit seperti ini, keluron ya, brucellosis, itu harus dipisahkan, harus disehatkan dulu. Kemudian disuntik antibiotik ya, disehatkan dulu. Kemudian nanti ketika sudah birahi lagi, coba kawinkan lagi, dan biasanya ada yang berhasil. Ya akan subur lagi, biasanya akan berhasil pada produksi selanjutnya. Begitu Pak Haji ya, kita sharing-sharing kasus yang Pak Haji alami untuk domba yang sudah hamil itu kepada manusia katanya gitu. Yang sudah bunting itu kemudian susunya atau ambingnya sudah kelihatan membesar, kemudian mengkerut lagi ambingnya.
kemudian hamilnya hilang lagi, mengempis lagi, itu karena faktor penyakit brusellosis. Begitu, sudah kita runut tadi penyebabnya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Seni beternak itu ilmu sangat tinggi, energinya 3-4 kali lipat dari fattening atau penggemukan. Penggemukan itu gampang karena yang membuat bakalan yang ini tinggal beli orang lain yang bekerja, kita tinggal marab yang gedekeun, wah itu mah gampang. Tapi kalau seni breeding itu ilmu tingkat tinggi dalam beternak domba ya, karena kita harus merawat, harus bisa sampai birahi, tahu setelah birahi bagaimana perkembangannya, kemudian produksi, prasapih, pasasapih, kemudian menjual. Demikian, salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.